Jika seorang suami udah gembira saat dilihat seorang istrinya, istrinya tuh dipandang oleh suami, punya kegembiraan, ya Allah, 7 pintu surga dibuka buat istri tersebut. Lu jangan amin doang, besok kerjain. Paham ya? Pak, tugasnya seorang imam di dalam rumah tangga, pundaknya ini berharga untuk istri, Pak. Paham, Pak? Istri itu kalau lagi dalam keadaan mens, Bapak jangan tinggal. Jangan ditinggal. Dampingin, deketin. Kenapa? Sensitifnya lagi tinggi, Pak. Emosinya luar biasa. Kita salah dikit panjang berantemnya. Betul. Kebayang nggak, Pak? Begitulah keistimewaan seorang perempuan. Saat dalam keadaan haid, emosinya labil, dia butuh siapa? Suaminya. Deketin, sayangin. Kalau bisa Bapak mau nongkrong jangan jadi nongkrong. Jangan, temenin. Kenapa? Sensitifnya tinggi. Itu bisa jadi emosionalnya tinggi juga. Dan apa yang dijalankan semua bisa jadi masalah di dalam kehidupan. Yang kedua nih Pak, yang kedua. Tadi saya bilang 1-0, yang kedua. Setiap negara pasti punya ibu kota. Perempuan ini bisa ngikutin suami, tapi suami nggak bisa ikutin perempuan. Istri nggak bisa. Contoh, yang jadi bupati istrinya, ibu bupati. Suaminya dipanggil siapa? Pak Pati. Panggil bapak bupati nggak bisa. Kenapa? Nggak bakal mungkin. Ada ibu bupati, ada bapak bupati, nggak mungkin. Panggilannya siapa? Pak Haji ini, itu panggilannya. Tapi kalau seorang suami jadi bupati, istrinya dipanggil siapa? Ibu bupati. Tuh lihat. Seorang presiden, kepala negara punya istri jadi ibu negara. Seorang perempuan jadi presiden, bapaknya dikata apa? Suaminya dikata apa? Gak ada sebutan nama, gak bakal nempel Pak. Inilah kehebatan seorang perempuan. Tidak bisa diikuti dengan cara apapun oleh laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki ngikutin perempuan, pasti dia tulang lunak. Tulangnya habis dipresto. Laki-laki gemulai. Tuh hati-hati ya, hati-hati. Ini hati-hati, jaga anak-anak kita. Insya 2-0 kita kalah Pak. Yang ketiga. Perempuan ini perasaannya tuh ibaratnya cermin Pak. Tahu cermin? Tahu cermin? Pernah ngaca? Beb, kenapa sih perempuan ini hatinya, perasaannya diibaratin kayak cermin? Cermin kalau nggak ada cacat, indah. Dilihat diri kita tuh pas. Mau ngisir, kelihatan lah semuanya kelihatan. Bapak punya cermin, Bapak ambil batu, Bapak lempar itu cermin. Hancur nggak? Hancur nggak? Bisa nggak jadi sempurna lagi? Bisa, bisa. Kita susun nih, rata, rapi, tapi tetap nggak bakal sempurna. Kenapa? Itulah perasaan perempuan Pak. Kalau kita sudah nyakitin hati perempuan, perempuan paling mudah untuk memaafkan, tapi nggak mudah untuk melupakan. Betul nggak Bu? Tuh gue belain lagi tuh. 3-0 kita kalah Pak. Tapi ingat wahai perempuan. Ingat nih. Surga itu ada di bawah telapak kaki siapa? Surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu. Ibu itu perempuan apa laki? Perempuan. Kenapa Allah berikan satu keistimewaan seorang perempuan? Ini jadi, ya Allah kalau boleh dibilang nih kaki kan tempatnya kotor. Sering banget nginjekinnya nggak bener. Tapi kok surga diletakkan di bawah telapak kaki seorang ibu. Begitulah cara Allah memuliakan seorang perempuan. Sampai surga pun ada di bawah telapak kaki seorang perempuan yang dinamai ibu. Berapa 0 kita kalah? Ada surga di bawah telapak kaki bapak? Gak bakal ada. Tapi ingat, seorang istri, seorang perempuan sebelum dia menikah, ridhonya Allah ada sama siapa?
Orang tuh saat seorang laki-laki mengatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka keridhaan Allah yang tadinya ada sama orang tua pindah kepada surganya seorang istri ada sama 84 kita menang Pak. Lah emang begitu. Ibu mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Ikut apa yang dikatakan suami. Selama itu baik di dalam syariat, jalankan. Kalau dia sudah mengajarkan kita jauh dari syariat, tinggalin. Jangan didengar. Bukan berarti saya suruh ninggalin, ceraiin. Jangan. Nih Pak, kita nih kalau dengar ibu datang ustazah kalau diajak. Ini ustazah, ini ada satu ustazah lah nih ya. Ini ya Allah luar biasa dah. Kalau lagi cerita aja suami jelek mulu. Jelek mulu Pak. Nih pengajian ibu-ibu nih. Per laki-laki gak ada bener-benernya udah. Hati-hati kalau udah ngelihat laki dandan, rapi, wangi, keluar dari rumah. Tuh patut dicurigain. Lah istri disuruh su'dzon. Pak, laki-laki masa pubernya ada berapa Pak? Berapa kali? 3. Laki-laki itu masa pubernya 3 kali. Yang pertama umur 20. Yang kedua 35. Yang ketiga 50. Lihat laki-laki umur 50, 45, dandannya luar biasa. Dandan mulu. Perempuan kalau udah ngelihat suami dandan umur segitu, mulai curiga tuh. Ayo mau kemana? Pasti begitu. Kenapa? Masa puber laki-laki itu ada 3 tahapan. Yang namanya perempuan ikut apa kata suami, sorga jaminannya. Yang terakhir yang keempat. Yang keempat ini yang dikatakan di dalam satu riwayat ini kalam salafun salihun dan ini rujukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bawa istri dan suami bersama ibadah kepada Allah. Teriak dikit, bapak, ibu mana ibu? Bu, ibunya yang mana? Nih ibu, pasti digedor pintu lu. Anak gue lu apain? Ibu ngedidik Neng Uki sampai gini hari, sampai diserahin ke AA. Wallahi dididik di dalam nilai agama di hadapan Allah. Ibadahnya, ngajinya, baca Qur'annya, itu dididik dari orang tuanya. Ingat ya, sampai sebesar ini ridho orang tuanya diberikan ke AA tanpa AA harus nafkahin sampai gini hari. Kan, mulai hari ini Neng Uki adalah kewajiban AA. Dinafkahin, cari rezeki yang halal. Ya, orang tua Neng Uki nggak bakal nuntut apapun kecuali bawa Neng Uki ke dalam surganya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Tapi ingat, kalau Neng Uki sampai masuk ke dalam neraka, pasti bakal dicari sama orang tuanya untuk dituntut di yaumil qiyamah di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Makanya Pak, Bapak enak ibadah, istri jauh dari Allah, hati-hati. Pak, istri sering pengajian kagak? Sering. Pulang bawa apaan? Bawa ilmu apa bawa tagihan? Hah? Nih gamis kurang 20.000 lagi. Benar nggak? Tuh, emang sih Pak, seorang istri itu tugasnya buat ngabisin duit suami. Bu, pertahanin ya. Kalau bisa agak gedean lagi habisinnya. Kenapa? Memang haknya seorang suami memberikan kesenangan kepada tapi istri juga tahu diri dong. Lu jangan apa-apa, minta, tapi nggak pernah ngasih buat suami. Minimal dandan kek. Pernah nggak dandan? Woi, saya nggak tanya ibu, saya tanya bapak aja dah Pak. Bapak tahu nggak terakhir dandan ibu kapan? Kapan terakhir dandan? Kondangan tadi siang. Ini malam udah disapu mukanya. Lempar pakai tepung Pak. Bu, dandan dong. Ya, Neng, dandan. Buat siapa? Buat suami. Ya, yang wangi, yang bersih. Ya, AA kerja di mana? Di Jakarta. Neng juga ikut ke Jakarta berarti.
Ntar Neng ikut ke Jakarta, kerja, Neng kerja juga. Kerja juga. Mudah-mudahan rezekinya Allah berkahin ya. Insya. Kalau Neng kerja, pulang usahain duluan daripada suami. Usahain pulang lebih dulu daripada, jangan nunggu jemput, jangan. Pulang duluan tuh. Pulang duluan sampai di rumah, Neng mandi rapi, air udah dimasak. Pulang, buka pintu, Neng udah rapi, udah cakep, udah dandan, kibas rambut. Assalamualaikum. Ya kan? Lu ngedengar ceritanya aja senang. Betul nggak Pak? Pernah ibu begitu? Bu, ibu, nih saya mau ngomongin banyak nih sebenarnya, saya mau abis nih mau kematian. Lu urusan kawin aja nggak selesai nih. Bu, capeknya suami itu Bu, ya Allah bisa hilang kalau ibunya dandan cantik, wangi, rapi. Lu dari pagi sampai malam begitu aja udah model mukanya. Muka berminyak, bisa goreng tempe, endus dikit, balsem semalam. Itu kan baunya udah kagak enak-enaknya itu. Pak, ngomong. Yang, aku enek. Bu, suami lelah ngelihat ibu cantik tuh lelah jadi taruh di depan pagar. Gak diajak masuk, kenapa? Senang, gembira. Jika seorang suami udah gembira saat dilihat seorang istrinya tuh dipandang oleh suami, punya kegembiraan, ya Allah 7 pintu surga dibuka buat istri tersebut. Lu jangan amin doang, besok kerjain. Paham ya? Kerjain. Ntar malam dandan nih. Lah kan katanya Nabi apa? Wahai para istri jadilah kalian pelacur suami kalian. Jadi pelacur. Bukan berarti saya suruh dandan terus ibu mangkal. Bukan. Lu salah persepsi aja lu. Bukan begitu. Dandan. Saking apa? Saking nih. Ini diparakan saya udah pernah nanya apa belum nih? Mudah-mudahan sih belum ya. Bu, kalau gue tanya bapak takut ketahuan. Saya nanyanya ke ibu aja. Bu, pelacur itu banyaknya laki apa perempuan? Apa? Tapi walaupun sekarang banyak laki-laki yang jadi pelacur. Ada kan? Tapi mudah-mudahan kita semua digolongin jadi suami yang saleh, laki-laki yang saleh, istri yang saleh. Amin ya Rabbal. Bu, tahu nggak yang dijual pelacur apa? Ayo jawab. Kalau saya nanya bapak udah paham. Jawabannya saya udah tahu juga. Bu, apa yang dijual pelacur? Apem. Stres. Ibu, saya nanya, yang dijual pelacur apaan? Sorabi. Pelacur itu ngejualnya perhatian. Bu, parah lu ya. Yang dijual pelacur itu perhatian. Kalau laki-laki lewat tempat pelacuran ada pelacurnya, itu pakaiannya tali satu, betul nggak? Lu kok tahu betul? Pakai tali satu, pakai rok mini, manggilnya apa? Yang sini. Dipegang tangannya. Yang mau duduk di mana? Mau di sofa, mau di sini atau mau di pangku? Duduk di sofa aja. Mau minum apa yang? Mau minum panas apa mau dingin? Apa mau dipanas dinginin? Yang ditanya tuh satu pertanyaan bentuk perhatian. Kerja di mana yang? Capek enggak? Sambil dipijitin. Panggil waiters. Sediain yang dingin-dingin. Keluar yang dingin tuh. Nih si pelacur gelendotan. Rangkul, nanya, pijitin aja. Di dalam hatinya gue tahu nih Habib kok tahu banget. Katanya, sudon aja lu. Yang dijual apa?
Apem lagi gue tabok lu. Yang dijual apa? Perhatian. Urusan apem serabi bonus. Paham nggak? Paham nggak? Berarti seorang suami itu cuman yang dibutuhkan adalah paham betul gitu keinginan suami. Bib, saya punya anak 3, tetap jaga keharmonisan rumah tangga, jaga. Jangan cuman di hari doang ya. Neng, jangan cuman di hari terus sampai yaumil kiamat minta sama Allah, Allah selamatin rumah tangga kita. Ya, bukan berarti di rumah tangga kita ini sepi gitu. Enggak. Terus apa kalau dibilang ada masalah, pasti ada. Kerikil rumah tangga ada. Itu namanya bumbu-bumbu rumah tangga. Bukan ketumbar, jahe, bukan. Masalah itu adalah kedewasaan. Caranya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, ya begitu. Deketin diri kita kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah. Kalau satu ini sudah terjadi, insya Allah iman ini adalah kegunaan untuk di dalam rumah tangga. Laki nggak gampang main tangan sama perempuan. Yang perempuan jaga lisan buat seorang suami. Jaga, jangan lu mencaci maki aja seorang suami. Apalagi sampai ngungkit-ngungkit. Nih lihat usaha kamu bisa lancar begini. Itu gara-gara saya yang modalin. Dosa besar. Dan apa yang telah diberikan kepada suami, Allah berikan 0. Tidak terhitung nilai ibadahnya di hadapan Allah. Pahalanya 0. Kasih ikhlas.